petualangan mencari cinta Allah di laut samudera. Baik, kita lihat dan kita saksikan pentas seni drama yang akan dipersembahkan oleh ananda kita di Sekolah Ibadur Rahman. Baik ayah bunda, berikan tepuk tangan dan semangat yang meriah kepada ananda yang akan mempersembahkan pentas seni dengan judul Petualangan Mencari Cinta Allah di Laut Samudera. Matahari pagi menyinari desa nelayan kecil di tepi laut. Angin sepoi-sepoi membawa aroma asin khas pantai. Sementara suara ombak yang lembut mengiringi kesibukan para nelayan yang mempersiapkan perahu mereka untuk bersiap-siap mencari ikan di cuaca yang cerah ini. Sementara itu, dua orang anak yang bersahabat ini menghabiskan hari mereka di tepi laut dengan penuh gembira, seraya mencari jaring di gudang milik Kapten Lano. Mereka bernama Raya dan Lala. Saat mereka sedang mencari jaring di gudang milik Kapten Lano, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua berdebu. Lala, cepatlah ke sini. Coba lihat ini. Hati-hati Raya, itu punya Kapten Lano. Kita tidak boleh mengambilnya. Kita harus minta izin dulu. Astagfirullah, benar juga. Aku lupa. Ayo kita cepat temui Kapten Lano. Akhirnya, Raya dan Lala pergi menemui Kapten Lano di perahunya. Kapten Lano adalah nelayan paling handal di desa mereka. Kapten, kami nemuin ini di gudang Kapten. Iya benar, ini sebenarnya kotak apa Kapten? Ternyata kalian menemukannya ya. Cepatlah Kapten, kasih tahu kami ini sebenarnya kotak apa. Hahaha. Baiklah. Bolehkah sebelum aku jelaskan kalian membaca hadis sabar? Siap Kapten. Masya Allah, kalian hebat. Jadi sebenarnya kotak ini bukanlah kotak biasa. Ini adalah kotak yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yang berisi peta untuk menunjukkan sebuah rahasia. Dan mungkin ada banyak harta karun yang tersembunyi di sana. Wah, Masya Allah, beneran ada banyak harta karun Kapten. Akhirnya mereka membuka kotak tua tersebut dan menemukan sebuah peta. Wah, beneran ada peta petunjuk. Ayo cepat kita ke sana, Kapten. Raya, sepertinya tempat ini sangat berbahaya. Buktinya Kapten Lano saja tidak pernah ke sana. Memang benar, ini akan menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Laut adalah salah satu ciptaan Allah penuh dengan misteri. Kita tidak boleh meremehkannya. Jadi, kita harus melibatkan Allah agar perjalanan kita bisa selamat. Wah, Masya Allah, aku jadi ingin semakin menjelajahi lautan. Apa kau tidak mau, Lala? Kalau Kapten Lano ikut, aku ikut. Bismillah, tentu saja Kapten juga akan ikut jika kalian benar-benar ingin ke sana. Petualangan mereka pun dimulai. Di balik ombak yang tenang, kapal Kapten Lano berlayar. Keajaiban menanti mereka. Begitu juga dengan mara bahaya. Tapi dengan tekad yang kuat, doa, dan perlindungan dari Allah, mereka tidak merasa takut. Di atas kapal, Raya dan Lala memandangi hamparan lautan yang luas seraya berzikir mengagungkan alam ciptaan Allah. Sementara Kapten Lano mengemudi kapal di belakang mereka dengan berzikir juga. Sampai sekelompok lumba-lumba melompat seolah menyambut mereka, menarik perhatian Raya dan Lala. Lala, lihat ada lumba-lumba di sana. Wah, Masya Allah, iya Raya, lumba-lumbanya ada banyak. Wah, lucu sekali. Iya, lucu banget.
Ya, jika dilihat lumba-lumba memang lucu, namun kalian harus tahu, walaupun terlihat lucu dan jinak, lumba-lumba itu sebenarnya lebih berbahaya daripada hiu loh. Apa benar, Kapten? Pasti bercanda kan? Mana mungkin lumba-lumba yang terlihat lucu itu berbahaya? Karena tidak seperti kebanyakan hewan, lumba-lumba adalah salah satu hewan yang paling cerdas. Selain itu, moncong mereka juga sangat keras dan kuat, sampai bisa mengusir para predator yang mengancam mereka, termasuk manusia. Wah, seram sekali. Tapi juga hebat sih. Iya, mereka hebat sekali. Aku ingin jadi skuad lumba-lumba kalau udah gede nanti. Masih terlalu cepat untuk kagum anak-anak. Laut itu sangat luas dan masih banyak hal yang menakjubkan di sana. Iya, Kapten. Laut sangat luas dan hebat. Ada banyak hewan laut juga ya. Lala jadi semakin kagum dengan kebesaran Allah yang telah menciptakan semua ini. Benar sekali apa kata Lala. Dengan melihat laut, kita menjadi sadar betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya diri kita sebagai seorang hamba. Nah, sekarang coba Kapten mau tanya, siapa tahu kisah seorang nabi yang ditelan oleh ikan besar? Aku, Kapten. Aku. Lala tahu, Kapten. Lala tahu. Coba Lala, siapa nabi itu? Nabi Yunus, Kapten. Nabi Yunus ditelan sama ikan paus karena meninggalkan kaumnya kan? Bener kan, Kapten? 100 untuk Lala, tapi masih ada yang kurang tepat nih Lala. Apa itu, Kapten? Sebenarnya yang menelan Nabi Yunus bukanlah ikan paus, tapi bernama ikan nun. Aku tahu itu. Ibu pernah memberitahuku. Katanya ikan nun lebih besar dari paus. Benar Raya, ikan nun memang lebih besar dari ikan paus. Dan ikan nun itulah yang menelan Nabi Yunus setelah meninggalkan kaumnya. Tapi, Kapten, kenapa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya? Masa seperti itu aja tidak tahu, Lala? Itu pasti karena Nabi Yunus sudah menyerah. Ih, Sudah jangan bertengkar anak-anak. Memang benar seperti yang Raya bilang, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena sudah menyerah. Tapi itu karena Nabi Yunus sudah mendakwahkan mereka selama 33 tahun sebelum memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Cih. Kalau itu aku, belum 1 tahun saja aku sudah pergi. Raya. Tapi anak-anak, tahu tidak, setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan ditelan oleh ikan nun, Nabi Yunus mendapatkan ujian dari Allah berupa 3 kegelapan. Coba sekarang Kapten tanya sama Raya. Raya tahu tidak apa saja 3 kegelapan itu? Aku tidak tahu, Kapten. Lala juga tidak tahu. Apa 3 kegelapan itu, Kapten? 3 kegelapan itu adalah kegelapan di malam hari, kegelapan di bawah laut, dan kegelapan di dalam perut ikan nun. Terus apa yang terjadi pada Nabi Yunus, Kapten? Nabi Yunus gak mati ditelan ikan nun kan, Kapten? Tidak kok Raya. Setelah ditelan oleh ikan nun, Nabi Yunus sadar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus membaca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Nabi Yunus terus mengulang doa tersebut hingga akhirnya Allah menerima doa Nabi Yunus dan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan nun. Wah, berarti ampunan Allah sangat luas ya, Kapten.
Benar Lala, Allah akan mengampuni hambanya yang bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mudahkan segala urusannya. Wah, Masya Allah Kapten. Lala juga akan semakin rajin beribadah dan berdoa supaya semakin dimudahkan jalannya sama Allah. Aku juga mau. Aku mau berdoa sama Allah supaya ibu kasih jajan yang lebih banyak lagi. Raya, kamu mah mikirnya jajanan doang. Raya, Lala, dan Kapten Lano terus melanjutkan petualangan. Mereka mengobrol dan mengamati pemandangan laut yang indah sambil menunggu sampai di tempat tujuan yang sesuai dengan peta. Tapi di tengah kedamaian, sebuah kapal besar dengan bendera hitam dengan gambar tengkorak menghalangi kapal mereka. Dan sekelompok orang bersenjata melompat ke kapal mereka. Kapten, siapa mereka? Kenapa mereka menerobos masuk? Hati-hati anak-anak, mereka adalah bajak laut. Kapten, mereka siapa? Lala takut. Lala, jangan takut. Aku akan melindungimu. Hahaha, hanya sekelompok anak-anak dan orang tua. Emang kalian bisa apa? Bos, biar kami yang urus anak-anak itu. Benar, Bos. Serahkan saja pada kami. Sementara Kapten Lano berhadapan dengan Kapten Bajak Laut, dua anak buah bajak laut menghalangi Raya dan Lala. Hahaha, anak-anak manis, sebaiknya kalian menyerah saja. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Benar, menyerah saja. Ayo, maju sini. Kenapa hanya aku yang maju? Kau? Kan kau tahu aku tidak bisa bertengkar. Kau sajalah yang serang. Sana serang mereka. Di tengah pertempuran sengit antara Raya dan Kapten Lano melawan bajak laut, Lala yang bersembunyi di belakang mereka harus membantu. Dia berjalan mengendap-endap. Raya, menyingkir! Wah, apa ini? Lepaskan kami. Tolong Kapten, tolong kami. Cepat Raya, kalahkan mereka semua, kalahkan! Aku tahu. Selagi kedua anak buah bajak laut lengah karena jaring ikan yang dilempar Lala, Raya menggunakan kesempatan itu untuk mengalahkan keduanya sekaligus. Bersamaan dengan itu, Kapten Lano juga telah mengalahkan Kapten Bajak Laut. Maafkan kami, maafkan kami. Berjanjilah kalian tidak akan melakukan hal seperti ini lagi, dan berjanjilah kalian tidak akan merusak lautan lagi. Kalian juga harus bertobat pada Allah. Kalau kalian bersungguh-sungguh bertobat, Allah pasti akan mengampuni kalian seperti mengampuni Nabi Yunus. Ya, Kami berjanji. Dengan kerjasama, semangat juang dan perlindungan dari Allah, Kapten Lano, Raya dan Lala berhasil mengalahkan bajak laut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka mencari harta karun. Sesampainya di pulau yang dituju peta, Kapten Lano, Raya dan Lala segera mengikuti arahan peta dan menemukan lokasi di mana harta karun itu terkubur. Pasti di sini tempatnya. Ayo kita gali harta karunnya, Lala. Setelah beberapa waktu menggali, mereka akhirnya berhasil mengeluarkan sebuah kotak keemasan. Dengan penuh semangat, Raya dan Lala bersama-sama membukanya. Tapi bukannya harta karun, mereka justru menemukan hal lain. Apa ini? Topi pelaut. Ada beberapa foto juga. Kenapa tidak ada harta karunnya, Kapten? Anak-anak, maafkan Kapten. Sebenarnya tidak ada harta karun di sini. Tapi kotak ini menyimpan banyak kenangan Kapten di masa lalu saat Kapten menjadi seorang pelaut. Wah, Kapten dulunya adalah seorang pelaut. Wah, hebat sekali. Tapi kenapa Kapten tidak mengatakannya dari awal kalau tidak ada harta karun? Selama Kapten menjadi pelaut, Kapten sudah melihat banyak perbuatan manusia yang telah merusak laut. Kapten ingin mengajarkan pada kalian yang lebih berharga daripada harta karun, yaitu bahwa kita merupakan khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi.
Maka sudah sepatutnya kita menjaga ciptaan Allah yang salah satunya adalah laut. Aku mengerti, Kapten. Kalau sudah besar nanti, aku akan menjadi pelaut yang hebat seperti Kapten Lano. Dan aku akan menjaga laut dari para bajak laut yang jahat. Lala juga akan menjadi pelaut dan melindungi lautan agar tidak dirusak seperti yang Allah perintahkan. Berakhirlah petualangan Raya dan Lala bersama Kapten Lano. Walaupun mereka tidak menemukan harta karun, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga, yaitu ilmu dan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Tamat. Sampai jumpa teman-teman, ayah bunda di drama Ibadur Rahman selanjutnya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Hey, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar